Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang mana tentang administrasi personalia guru dan pegawai serta administrasi guru dan kegiatan belajar mengajar yang mana dosen pengampu Ibu Nur Dalilah SPD IMPD. Yang beranggotakan ada Afisaya Yashi, ada Anisar MC Nulingga, ada Rahmawani Daluti, saya sendiri, ada Rismawati Wulandari, dan ada Ulfa Dwi Indriani. Kami akan membahas materi tentang yang pertama ada administrasi personalia guru dan pegawai, yang kedua ada pengangkatan dan penempatan tenaga guru, yang ketiga ada prinsip-prinsip, yang keempat ada faktor-faktor, yang kelima ada organisasi profesi guru, yang keenam administrasi guru dan kegiatan belajar, yang ketujuh jenis-jenis administrasi guru, dan yang terakhir ada ruang lingkup administrasi guru. Materi pertama tentang administrasi personalia guru dan pegawai akan dibahas oleh saya sendiri, yang mana administrasi personalia terdiri dari dua kata, yaitu administrasi dan personalia. Menurut Sondang P. Siagian, administrasi pendidikan tahun 1982, yaitu diartikan sebagai segala kegiatan pengaturan dan penataan seluruh sumber daya baik manusia maupun non-manusia dalam rangka kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan istilah personalia berasal dari bahasa asing, yaitu personel, yang berarti suatu golongan dari masyarakat yang bekerja dalam kesatuan kerja pemerintah maupun satuan kerja swasta. Berdasarkan kedua pengertian tersebut, maka administrasi personalia dapat diartikan sebagai suatu cabang administrasi yang menitik beratkan perhatian kepada soal-soal kepegawaian. Materi selanjutnya tentang pengangkatan dan penempatan tenaga guru serta prinsip-prinsip akan dibahas oleh Ulfa Dwi Indriani. Kepada Ulfa dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya adalah pengangkatan dan penempatan tenaga guru. Usul yang dapat dilakukan oleh kepala sekolah ialah terhadap penggantian pegawai yang berhenti atau meninggal dan meminta berhenti atau diberhentikan dan pensiun. Selain itu, biasanya pengangkatan itu dilaksanakan melalui keputusan pemerintah yang diumumkan secara luas, misalnya pengangkatan guru, masalah pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan perhentian guru diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Bab 4 Bagian keempat Pasal 24-31. Kemudian seleksi personel. Kesanggupan personil pengajaran di sekolah dapat menentukan keberhasilan atau gagalnya program sekolah. Salah satu jalan keefektivitasan sekolah bisa dibuat melalui tindakan administratif untuk meningkatkan kriteria dan prosedur pemilihan anggota staf pengajar sekolah. Prosedur seleksi yang gegabah, lebih-lebih pengangkatan personil dilakukan tanpa seleksi sama sekali, dapat membawa kepada penumpukan personil yang tidak mampu atau tidak cocok, yang dapat menghambat usaha perbaikan dari sekolah. Yang kedua adalah pengadaan pegawai negeri sipil. Ketentuan umumnya yang pertama adalah pengadaan pegawai negeri sipil. Proses kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan sampai dengan pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil, termasuk di dalamnya pengangkatan guru baru. Yang kedua, lowongnya formasi dalam suatu organisasi pada umumnya disebabkan ada dua hal. Yang pertama, adanya pegawai negeri sipil yang keluar, berhenti, pensiun, atau meninggal. Yang kedua, adanya perluasan organisasi. Yang ketiga, pengangkatan guru. Pengangkatan sebagai calon pegawai negeri, yaitu pelamar yang telah diputuskan diterima, diusulkan pengangkatannya menjadi calon pegawai negeri sipil kepada Badan Administrasi Kepegawaian Negara. Setelah diperoleh persetujuan Badan Administrasi Kepegawaian Negara, maka yang bersangkutan diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil dalam masa percobaan dengan surat keputusan pejabat yang berwenang. Next. Selanjutnya, prinsip-prinsip dari berikut ini bisa membantu kepala sekolah dalam kegiatan penugasan stafnya. Yang pertama, mengajar dalam tim atau tim teaching melibatkan perencanaan kooperatif oleh 2 orang atau lebih, karenanya mereka harus dikoordinasikan. Yang kedua, guru-guru yang telah cukup lama bekerja di sekolah hendaknya diserahi mata pelajaran yang telah mereka biasa diberikan sebelumnya, kecuali jika ada bukti bahwa mereka bisa lebih efektif atau lebih senang dengan tugas lain untuk mana mereka telah dipersiapkan secara akademis. Yang ketiga, guru-guru hendaknya diserahi tugas di bidang spesialisasi
dan pendidikan persiapan mereka. Yang keempat, minat dan keinginan guru hendaknya dipertimbangkan, tapi tidak atas peniadaan persiapan bidang mayornya. Yang kelima, guru-guru baru hendaknya secepatnya diberi tugas. Yang keenam, beban mengajar hendaknya disebarkan dengan mereka sejauh mungkin. Itulah materi saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ulfadriyani. Selanjutnya materi tentang faktor-faktor dan organisasi profesi guru akan dibahas oleh Risma Wulandari. Kepada Risma dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini selanjutnya materi tentang faktor-faktor mengenai beban mengajar. Nah, berikut faktor yang dipakai dalam menetapkan beban mengajar biasanya itu meliputi yang pertama jumlah jam pelajaran per hari atau per minggu. Kemudian yang kedua jumlah murid yang diberi pelajaran. Yang ketiga ada jumlah persiapan yang diperlukan. Kemudian yang keempat ada jumlah waktu yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan kerjasama seperti membimbing kegiatan murid, mengawasi tata tertib murid, dan sebagainya. Kemudian yang kelima ada sifat bidang studi yang diajarkan dan sebagai akibatnya waktu yang diperlukan untuk persiapan, untuk memeriksa pekerjaan murid, dan untuk mengatur bahan, alat, dan perlengkapan. Kemudian yang keenam ada usia dan kematangan murid yang diberi pelajaran dan sebagai akibatnya itu seperti sifat bidang studi itu sendiri. Kemudian tentang organisasi profesi guru. Nah, organisasi profesi guru ini berdasarkan Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005, Bab 4 Bagian ke-9 Pasal 41 sampai 44, di mana ditetapkan bahwa organisasi profesi guru ini mempunyai kewenangan. Yang pertama, menetapkan dan menegakkan kode etik guru. Kemudian yang kedua, memberikan bantuan hukum kepada guru. Kemudian yang ketiga, memberikan perlindungan profesi guru. Yang keempat, melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru. Dan yang kelima, memajukan pendidikan nasional. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Risma Wulandari. Materi selanjutnya tentang administrasi guru dan kegiatan belajar yang akan dibahas oleh Hafiz Yahya Ayashi. Kepada Hafiz dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang administrasi guru dan kegiatan belajar. Nah, menurut Sujipto dan Raplis tahun 1994, administrasi pendidikan adalah proses pencapaian tujuan pendidikan yang dimulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemantau, dan evaluasi dalam pencapaian tujuan pendidikan. Nah, sedangkan menurut Dikbud, administrasi guru adalah suatu proses keseluruhan kegiatan bersama dalam bidang pendidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengkoordinasi, pengawas, dan pembimbing dengan menggunakan fasilitas yang tersedia, baik personil, material, maupun spiritual untuk mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Administrasi guru dalam KBM atau kegiatan belajar mengajar merupakan kegiatan yang mencakup tentang mencatat, ketik mengerti, dan surat menyurat baik tentang kehadiran maupun nilai harian oleh peserta didik. Nah, administrasi KBM bertujuan untuk mencatat dan mengarsipkan seluruh proses kegiatan belajar untuk memudahkan pelacakan data dan melaksanakan proses evaluasi kegiatan. Dalam proses kegiatan belajar mengajar atau KBM, administrasi KBM meliputi segala hal yang berhubungan dengan proses kegiatan belajar mengajar sehari-hari dalam satu kelas. Nah, dengan adanya administrasi KBM yang baik, diharapkan proses pembelajaran dapat terekam dengan baik melalui satu dokumen yang dapat dikontrol setiap waktu sehingga memudahkan pihak-pihak tertentu dalam pengawasan proses pembelajaran. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Hafiz. Selanjutnya materi tentang jenis-jenis dan ruang lingkup administrasi guru akan dibahas oleh Anizar Sinulinga. Kepada Anizar dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan beberapa dari jenis-jenis administrasi guru. Nah, yang pertama itu yaitu kalender pendidikan, di mana kalender ini merupakan istilah umum dalam dunia pendidikan yang merujuk kepada jadwal kegiatan tahunan suatu lembaga pendidikan yang memuat semua hal terkait proses belajar dan mengajar.
Nah, yang kedua itu ada PROMES atau program semester, di mana program ini merupakan pengajaran yang harus dicapai selama dalam satu semester atau selama satu periode. Selanjutnya itu ada PROTA, di mana PROTA ini adalah program tahunan. Ini merupakan rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun untuk mencapai tujuan SK dan KD yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya itu ada silabus, di mana silabus ini merupakan rencana pembelajaran pada suatu mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, serta sumber belajarnya. Nah, selanjutnya itu ada analisis SK dan KD. Dengan melakukan analisis, guru akan lebih memahami apa yang dituntut oleh kurikulum, sehingga dengan menggunakan analisis tersebut maka akan jelas unsur-unsur lain yang diperlukan dalam pembelajaran di kelas. Nah, selanjutnya itu prosedur penilaian. Sebuah proses penilaian adalah sebuah proses justifikasi terhadap suatu objek yang dinilai. Dalam dunia pendidikan yang semuanya harus akuntabel, semua justifikasi harus didasari oleh suatu data dan harus memiliki tujuan. Nah, selanjutnya itu ada RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, di mana rencana yang menggambarkan proses dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai suatu kompetensi dasar yang telah ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus pendidikan. Nah, yang ke-8 itu yaitu KKM atau kriteria ketuntasan minimal, di mana KKM pada akhir jenjang satuan pendidikan untuk kelompok mata pelajaran selain ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan nilai batas ambang kompetensi. Selanjutnya ada jurnal atau agenda guru. Jurnal atau agenda guru mengajar merupakan bagian dari kelengkapan perangkat pembelajaran guru. Setiap kali guru memberikan pembelajaran kepada siswa diharuskan dan wajib memiliki jurnal agenda guru mengajar. Bukan hanya sebagai pelengkap administrasi, melainkan sebagai arah dalam proses pembelajaran yang dituangkan ketika proses pembelajaran. Selanjutnya itu ada buku presensi, di mana itu merupakan daftar hadir yang akan mencatat tingkat kehadiran guru di setiap harinya. Nah, selanjutnya itu ada daftar nilai. Menurut KBBI, arti dari daftar nilai itu susunan angka pada rapot atau ijazah dan sebagainya. Siswa itu merupakan hasil ulangan siswa atau ujian yang diperoleh oleh siswa tersebut. Nah, selanjutnya itu ada buku pegangan seperti buku paket, modul, dan LKS. Ini merupakan panduan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Selanjutnya itu ada bahan ajar. Bahan ajar ini merupakan segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar di kelas. Nah, kemudian itu ada kisi-kisi soal, di mana kisi-kisi soal ini adalah matriks yang memuat pedoman untuk penulisan soal dan juga sebagai alat penilaian. Selanjutnya itu ada kartu soal. Kartu soal itu merupakan sebuah matriks yang ditujukan untuk mempermudah pembuat soal menyusun soal berdasarkan kompetensi. Selanjutnya ada analisis hasil ulangan. Ini memiliki arti kegiatan menganalisis hasil penilaian ulangan harian menggunakan acuan kriteria yang telah ditetapkan, yaitu kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Nah, selanjutnya ada program remedial. Ini merupakan sebuah kegiatan yang memberikan tindak lanjut kepada siswa yang belum mencapai KKM atau muatan pembelajaran. Selanjutnya ada program pengayaan, di mana pembelajaran yang diberikan bagi siswa yang telah melampaui KKM. Nah, program ini bentuk pelaksanaannya dapat dilakukan melalui belajar kelompok dan juga dapat digunakan dalam bentuk belajar mandiri. Selanjutnya ada kumpulan soal atau bank soal. Bank soal ini sekumpulan butir soal yang terkalibrasi atau sudah memang teruji baik secara teori maupun empiris dan memuat informasi penting. Dan yang terakhir itu penelitian tindakan kelas, di mana itu merupakan penelitian yang dilakukan di dalam kelas dengan menggunakan suatu tindakan untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar agar memperoleh hasil yang lebih baik dari sebelumnya. Baik, selanjutnya itu ruang lingkup administrasi guru.
Dalam ruang lingkup administrasi guru ini, bidang-bidang yang tercakup dalamnya sangatnya dan luas, tetapi yang sangat penting dan perlu diketahui oleh para kepala sekolah dan guru-guru pada umumnya yaitu di bidang bagian tata usaha. Nah, bagian bidang ini meliputi organisasi, anggaran pembelanjaan keuangan sekolah, masalah kepegawaian atau personalia sekolah, kemudian keuangan dan pembukuannya, serta surat menyurat dan masalah pengangkatan atau pemindahan serta penempatan lainnya. Nah, adapun di bidang personalia murid itu meliputi organisasi murid, masalah kesehatan murid, masalah kesejahteraan murid, evaluasi kemajuan murid, dan bimbingan dan penyuluhan bagi murid-murid. Selanjutnya itu pada bidang personalia guru, itu meliputi pengangkatan dan penempatan tenaga guru, organisasi personel guru, masalah kepegawaian, masalah kodite, atau evaluasi kemajuan guru, kemudian referensi dan upgrading guru-guru. Nah, adapun pada bidang pengawasan atau supervisi, ini meliputi usaha membangkitkan semangat guru dan pegawai tata usaha dalam menjalankan tugasnya masing-masing dan dijalankan dengan sebaik-baiknya. Nah, selanjutnya itu mengusahakan dan mengembangkan kerjasama yang baik antara guru dengan murid, guru dengan pegawai tata usaha sekolah dan lainnya. Dan mengusahakan serta membuat pedoman cara-cara menilai hasil-hasil pendidikan dan pengajaran, serta meningkatkan mutu dan pengalaman guru-guru pada umumnya. Dan yang terakhir itu pada bidang pelaksanaan dan pembinaan kurikulum. Ini berpedoman dan menetapkan apa yang tercantum pada kurikulum sekolah yang bersangkutan dalam usaha mencapai dasar-dasar dan tujuan pendidikan dan pengajaran, serta melaksanakan organisasi kurikulum, serta metode-metode yang disesuaikannya. Baik, sekian materi yang dapat saya bawakan. Saya kembalikan kepada. Terima kasih kepada Niza dan Sinda. Sekian dari presentasi kami pada hari ini. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.